Bapak Ali. Kemudian ini Ibu Eko, istri dari Bapak Ali. Ini Pak Untung, adik dari ibunya. Nah, nama? Namanya Dwi Tekto. Ya, Bapak Dwi Tekto. Karena kita tuh manggilnya Pak Untung ya Pak ya. Nah ini ada testimoni dari beliau. Beliau ada satu keluarga. Bapak sakit apa Pak? Ini Bapak ini sakit hipertensi dan osteoporosis. Bisa diceritakan Pak? Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kami dipertemukan dengan orang-orang terpilih dan orang-orang yang luar biasa. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan keadaan saya pada saat itu. Pada saat ini sudah lain keadaannya pada saat sebelum saya ketemu dengan yang namanya senior. Yang pertama, saya terima kasih kepada Mbak Lucy, Ibu Endah, dan Pak Dokter yang telah memberikan satu masukan atau pandangan pada saya pada saat itu. Dan pada saat itu, kalau tidak keliru bulan Agustus, Bu Lucy datang ke rumah, tapi saya juga tidak menyambutnya. Saya acuh saja, walaupun saya sakit pada saat itu, tapi saya acuh. Tanya saya mungkin nggak tanya deh. Saya acuh, lalu dan pergi malam. Setelah saya pulang dari pergi itu, istri saya mengatakan, Mbak, ini entah apa harus dipakai, loh, apa kui barang kecil kayak gitu, langsung diminum saja saya nggak mau. Kalau minum air biasa. Tapi alhamdulillah setelah saya coba malam, biasanya kalau tidur saya semalam itu ke kamar mandi kencing 3 kali, semalam itu sampai 3 kali. Nah pada saat itu saya mencoba, itu diberi oleh istri saya ini, rupanya ya kecil seperti ini. Kok saya semalam malah tidur nyenyak? Ini ada apa? Saya bilang itu sama istri. Saya terus ingat, likulidain dawaun, saben penyakit pasti ada obatnya. Saya percaya itu. Maka dari itu saya terus yakin bahwa ini satu solusi untuk penyembuhan. Karena saya sudah merasakan, hanya satu malam sudah bisa saya rasakan. Lalu yang kedua, hari berikutnya biasanya saya tuh kalau dicek di tensi itu saya 170/100. Nah, itu sudah kebiasaan saya, itu 170/100 itu sudah. Anggap saya ya karena faktor U, saya baru 47 dibalik. Nih, saya baru 47 tapi dibalik. Nah, biasanya kalau 170/100 itu atau 90 kadang-kadang saya masih biasa saja. Nah, tapi kemarin setelah pakai ini, saya kok malah terus cengeng, ya. Itu kaku-kaku. Jadi kayak rasanya nggak enak itu loh. Lalu saya bilang sama istri, bahwa saya dicek tensi. Setelah ditensi, kok malah 110/70, bawah 70, atasnya 110. Jadi malah turun drastis. Tapi masih kadang-kadang ya itu kalau baru dodok, istilah Jawa ya dodok, jongkok, berdiri dari jongkok biasanya lalu pulang rumah.
terus pas ada pertemuan di sini, kalau nggak keliru Oktober ya, bulan lalu, okay. Saya matur pada Bu Endah bahwa keadaan saya kok malah tensinya tambah turun, ini gimana? Nah terus Pak Dokter, saya matur Pak Dokter juga supaya dirubah, dirubah. Saya juga nggak tahu dirubah bagaimana. Dikurangi frekuensinya. Ini nanti mungkin ada kejelasan dari Bu Endah. Dan terima kasih sekali sampai sekarang, alhamdulillah. Yang pada saat itu kalau saya sholat itu tidak bisa yang namanya tahiyat, ya. Karena apa? Kaki saya untuk tahiyat itu pasti kakinya malah yang satu ke depan, karena nggak bisa ditekuk. Nah, ini setelah itu saya nggak pakai apa itu, jadi malah pakai kursi sholatnya. Tapi alhamdulillah setelah pakai ini sekarang sudah lepas semua kursinya, saya nganggur nggak dipakai. Nah, untuk itu saya yakin bahwa obat ini tidak harus diminum. Karena apa? Hanya dipakai saja itu sudah bisa mengobati tanpa diminum, tanpa dimakan. Alhamdulillah dengan ini saya berterima kasih sekali kepada orang-orang yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Untuk itu kepada diri saya sendiri, semoga untuk selanjutnya akan bisa teratasi bagi teman-teman atau bapak ibu yang punya keluhan, mungkin lain dari saya, mungkin lain dari keluhannya pasti punya. Karena apa? Kita orang hidup itu pasti punya keluhan. Tidak mungkin sehat semua, tidak mungkin. Itu pasti ada keluhan. Maka dari itu setelah saya mendapatkan solusi ini, saya mengajak kepada teman-teman yang ada di sekitar saya, saya domisili di Soragan, dan famili saya, ini adik saya, ini rumahnya di Wates, tapi saya bilang, dipakai saja, insya Allah ini akan mempunyai jalan keluarnya dan kita bisa sehat. Ku anfusakum wa alikum naro. Jadi jagalah dirimu sendiri, jagalah keluargamu, jangan sampai kesusahan. Neraka itu kesusahan, gitu. Jadi kesusahan di dunia, kesusahan di akhirat. Insya Allah kita saling menjaganya untuk kesehatan bersama. Demikian dari saya, terima kasih Mbak Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa Bapak Ibu, yang tadinya tidak kenal, tidak sayang, sana dicuekin ya. Bapak cuma wira-wiri ya Bu ya. Padahal tahu nggak, ternyata Bapak ini adalah masih teman ibu saya. Dulu sama-sama di kantor BKKBN ya Pak. Nah ini alhamdulillah Allah yang mempertemukan juga di sini akhirnya. Nah sekarang kita ke Bu Eko ini. Monggo Bu Eko silahkan. Ini Bu Eko adalah istri dari Bapak Ali. Beliau luar biasa. Saya di sana itu Bapak Ibu, dibeliin minum, dibeliin bakso. Padahal sini yang mau ngerayu loh ya Bu ya. Ya malah saya yang ditraktir sama Ibu. Wah luar biasa sekali nih Bu Eko. Monggo silahkan Bu Eko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Suprihatin. Umur saya baru 27 tahun kebalik. Rumah saya Soragan, SD Harjo Kasihan, Bantul. Tak suku bakso mau aku yang ngeleh. Terus segala kursi terus tak suku bakso karena aku juga lapar. Jadi saya akan memberikan kesaksian seperti ini. Jadi tahun 2008 saya jatuh duduk. Tapi kan umurnya masih belum tua banget, masih 60-an tahun ya pada waktu itu kalau nggak salah. Nggak terasa apa-apa. Tahun 2015 saya miring sakit, nunduk sakit, jalan sakit dari sini sampai kaki, semuanya sakit, tidurnya nggak nyaman. Saya periksa ke dokter saraf, kebetulan sama-sama dulu di Bantul.
Kata dokter, operasi wae, enak aja operasi. Terus ya udah tak kirim, kalau dari kabupaten dikirim saya ke Panti Rapih. Saya tidak pakai askes, tidak pakai BPJS, tapi saya punya asuransi kesehatan tersendiri namanya InHealth. Jadi saya dirujuk ke Panti Rapih. Di Panti Rapih di MRI ternyata lumbar 34 dan 45 itu menekan kanalis nanti dokter ya, dokter nanti dibetulin, menekan kanalis spinalis. Jadi sakitnya bukan main. Terus setelah itu saya di fisioterapi, enak, sudah nggak pernah terasa sakit lagi. Tapi kalau nggak di fisioterapi kumat lagi, cuma dikasih obat-obat terus, jadi sampai rasanya mahnya sakit, jadi malah tambah sakit, tambah penyakit gitu. Jadi lambungnya suka perih, suka kembung, suka tertekan ke atas, jadi malah tambah sakit. Udah, terus tetap cuma 12 kali di di fisioterapi. Terus cuma kalau kontrol dikasih obat terus. Ya sudah, saya suruh suruh jalan-jalan di kolam. Nah itu lumayan membantu. Jadi perasaan saya udah sembuh. Tetapi tahun 2019 saya jatuh duduk lagi. Ini lebih ngeri, sampai saya nggak bisa jalan, nggak bisa sholat. Jadi saya jalannya pakai tongkat. Terus sebenarnya yang menemukan, yang kenal Bu Endah itu adik saya dulu, karena tetangganya Bu Endah. Jadi adik saya ini rumahnya ada di Perman, tapi juga ada di Glaga. Terus karena tetangga punya omong tuh adik saya ini katanya, terus malah tahu-tahu istrinya nih temennya suaminya Bu Endah, ternyata temennya Profesor Ariswan. Terus adik saya cerita kalau kakinya, katanya adik saya kakinya juga sama dengan suami saya, nggak bisa ditekuk, nggak bisa sholat. Jadi kayaknya kok penyakitnya jadi menurun kita serumah kok sama. Tapi saya kan di punggung tadi. Jadi kalau rumah sakit Panti Rapih namanya HNP, jadi saraf kejepit gitu. Tadi ya 2008, terus kumatnya 2015, terus 2019 jatuh lagi lebih parah. Terus ketemu Bu Endah ini, saya pakai Genium, lumayan, sudah nggak pakai tongkat lagi. Terus sudah sampai sekarang nggak masalah. Dulu kalau jalan kan susah, jadi mau naik turun ini sampai Bu Nani yang pertama kali mengenalkan Bu Nani, maaf Bu Nani. Monggo tepuk tangan yang luar biasa Bu Eko, luar biasa Bu. Jadi Ibu sekarang naik turun tangga sudah biasa ya Bu, dan jalan pun sekarang sudah nggak bisa kayak gini, nggak bisa, sekarang biasa. Dan luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Eko. Ya, terima kasih Bu Eko. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi nih Bapak Untung. Beliau pensiunan dari Bantan ya Pak ya. Ya, monggo silahkan, kami ingin mendengar pengalaman dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya TikTok atau Dwi TikTok Suryanto, umur 68, rumah saya di Wates, juga di sini ada. Keluhan saya lutut. Lutut saya ini kalau dipakai untuk sholat, sujudnya itu sakit. Sakit. Untuk sujud sakit.
Nah, sekarang yang saya rasakan untuk sujud sudah berkurang, jauh berkurang. Artinya ya bukan belum hilang, tapi masih cuma Masih dalam proses ya, iya. Pak? Ya karena saya baru masuk, baru pakai dari tanggal 10 Oktober, belum ada sebulan ya. Belum, Pak. Ya. Saya kebetulan kenal sama Bu Indah karena tetangga saya. Kebetulan juga suaminya itu teman SMP istri saya. Jadi kenal baik sama dia. Nah, terus saya ngomong-ngomong sama kakak saya bersama-sama urunan untuk beli itu saya pakai, manfaatnya ya itu lumayan. Yang saya rasakan walaupun sampai sekarang itu belum sama sekali hilang, tapi sudah menurun jauh. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Ya, sudah bagus. Nah, ini Bapak Ibu contoh bahwa Genio ini bisa kita gunakan untuk seluruh keluarga. Nah, ini contoh dari keluarga Bu Eko sendiri. Nanti pun kita akan mendengarkan testimoni juga bagaimana seluruh keluarga memakai Genio dan luar biasa hasilnya. Tapi itu nanti ya, untuk sesi nanti, supaya Bapak Ibu juga agak apa ya, seperti itu ya, pengen tahu, ada keinginan tahu di sini. Nah, terima kasih saya ucapkan untuk Bu Eko, Pak Ali, dan Pak Untung. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka semua. Terima kasih Bu.